Kalau orang berakhlak itu hidupnya tuh kayak di surga. Dibaikin sama orang, dia ingin membalas kebaikan. Dijahatin sama orang, dia tenang saja. Yang nyakitin sakit hati tambahan. Tapi kita tenang saja, nggak ada dendam, nggak ada benci, nggak ada dengki. Dengki sih ada, dendam ada, cuma diperangi. Kalau ngomong nggak ada dengki salah. Sebab kelebihan manusia itu ada benih-benih sifat itu dari hawa nafsunya, kemudian kita perangi, itulah kehebatan kita sebagai manusia. Jangan ngomong aku gak punya dendam, bohong. Jadi kalau saya tiba-tiba mendoakan, ya Allah orang yang berbuat zalim kepadaku, ya Allah ampuni, sebetulnya saya lagi marah itu kayaknya. Saya ingin memerangi saya, bukan berarti tidak punya dendam, tidak. Saya lagi dia, ya Allah berikan segala kebaikan kepadanya, ya Allah, anaknya soleh soleha, rizkinya panjang umur. Itu bukan berarti kita sudah bersih gak punya dendam. Sebetulnya saya memerangi dendam itu, dan harus begitu, dan tidak akan keluar kalimat sekali yang baik, harus saya pastikan, karena saya belajar baik. Sekalipun tidak boleh keluar. Kalau 1000 doain kebaikan, di 1001 doain jelek, bubar semuanya, hangus. Coba, kan enak. Ternyata di saat ada orang jahat sama kita, kita nggak ngambil hati. Allah, apalagi kita ingat dia saudaraku, dia umat Nabi Muhammad, dia teman satu kampus, dia Allah. Jadi kita memang perlu belajar akhlak itu. Kalau ingin menyampaikan kebenaran nggak pakai akhlak nggak bisa. Bahasa sederhananya lah, penuhi hatinya dengan kebaikanmu, maka dia akan buka akalnya untuk menerima kebenaranmu. Jadi kita perlu, penting sekali ini untuk nanti duduk dengan mertua enak, duduk dengan besan enak, duduk dengan teman kerja enak. Akhlak itu akan nyaman, kita sendiri akan enak. Cuman orang jarang belajar akhlak. Belajar akhlak yang baik maksudnya. Tapi kita lebih sering belajar akhlak yang buruk. Kenapa kita senang menggunjing? Karena kita sering duduk dengan sama orang yang menggunjing. Kenapa kita menjadi pendendam? Karena kita duduk dengan orang pendendam. Dia berkata, sudah hancurin saja dia. Kenapa kita banyak hati kita semakin kotor? Karena kita salah duduk dengan orang-orang yang mengotori hati kita. Maksudnya apa? Kita bukan belajar bersihkan hati. Kalau Anda kumpul sama orang yang selalu nasihati agar bersih hati Anda. Di saat Anda mau marah dikatakan jangan marah. Dia umat Nabi Muhammad loh ya. Dia suamimu loh ya. Dia istrimu loh ya. Telah melahirkan 5 anak. Kenapa kau marah-marah dengan dia? Mau marah. Tapi ya satu lagi, dasar memang perempuan semuanya gitu dari dulu. Ini kurang ajar. Jadi akhlak itu maksudnya itu. Dan yakin akhlak itu harus kita ambil. Kita harus belajar akhlak semuanya. Maka kami sampaikan siapapun yang hari ini akhlaknya memang bejat, sadari dulu untuk berubah. Tidak susah. Dulu ada orang yang sangat jelek akhlaknya, keras hatinya, namanya Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Sayyidina Umar itu keras banget, sampai digambarkan, bayangkan, membunuh anak perempuan itu adalah sudah kebiasaan di zaman itu karena merasa malu. Sampai ada riwayat anak yang mau dipendam itu nggak ngerti kalau dia mau dipendam, dibawa, sehingga waktu ayahnya mencangkul itu kan jenggotnya kotor. Sang anak itu sempat membersihkan, abah jenggotnya kotor abah. Setelah membersihkan jenggot abahnya, dipegang, dimasukkan ke liang dan ditanam hidup-hidup. Bayangkan keras hatinya, tidak pernah tersentuh. Tapi setelah kenal Nabi Muhammad, Sayyidina Umar bin Khattab, lihat hatinya menjadi lembut. Sampai diketemukan suatu ketika beliau itu gulat dengan anaknya di halaman. Gulat, gulung-gulung begitu. Para sahabat yang berkata, sahabat-sahabat berkata, ya khalifah, Anda khalifah begitu dengan anakmu? Kok gulung-gulung, kok tidak wibawa banget ini seorang khalifah, gitu loh maksudnya. Sayyidina Umar berkata, man lam yarham bi ahlihi la yarham bi ummatihi. Orang yang tidak bisa punya kelemat, yang tidak bisa berlemah lembut dengan keluarganya, dia nggak akan bisa lemah lembut dengan orang di luar. Jadi kebanggaan setelah itu berbuat baik. Itu akhlak. Jadi akhlak itu harus wajib, dan itu silsilah nanti. Kalau ada kesempatan kita ada silsilah. Kita lacak, kita harus tahu kekurangan kita, bukan sekedar teori dah.
Makanya kalau belajar akhlak itu silsilahnya pertama akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasulullah.